Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadilah Lutfia dengan NIM 2210101043 dari kelas PAI 2 semester 5. Adapun dibuatnya video ini untuk memenuhi mata kuliah media dan sumber belajar PAI dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Syahid MPD. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu rukun iman. Iman secara bahasa berarti tasdik, yang artinya membenarkan. Sedangkan secara istilah syar'i, iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Para ulama salaf menjadikan amal termasuk unsur keimanan. Oleh sebab itu, iman bisa bertambah dan berkurang, sebagaimana amal juga bertambah dan berkurang. Ini adalah definisi menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan segenap ulama lainnya. Dengan demikian, definisi iman memiliki 5 karakter, yaitu keyakinan hati, perkataan lisan, dan amal perbuatan bisa bertambah dan berkurang. Seperti yang kita ketahui, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah SWT adalah keyakinan kuat bahwa Allah adalah Rabb dan Raja segala sesuatu. Dialah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, dan yang mematikan. Hanya Dia yang berhak diibadahi. Kepasrahan, kerendahan diri, ketundukan, dan segala jenis ibadah tidak boleh diberikan kepada selainnya. Dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan, keagungan, dan kemuliaan, serta Dia bersih dari segala cacat dan kekurangan. Iman kepada malaikat-malaikat Allah SWT. Iman kepada malaikat adalah keyakinan yang kuat bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat yang diciptakan dari cahaya. Mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah, adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Adapun yang diperintahkan kepada mereka, mereka laksanakan. Mereka bertasbih siang dan malam tanpa berhenti. Mereka melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan yang diperintah oleh Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat mutawir dari nas-nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi, setiap gerakan di langit dan di bumi berasal dari para malaikat yang ditugasi di sana. Sebagai pelaksanaan perintah Allah Azza wa Jalla, maka wajib mengimani secara tafsil atau terperinci para malaikat yang namanya disebutkan oleh Allah. Adapun yang belum disebutkan namanya, wajib mengimani mereka secara ijmal atau global. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah meyakini dengan sebenarnya bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkannya kepada para nabi dan rasulnya, yang benar-benar merupakan kalam atau firman ucapannya. Ia adalah cahaya dan petunjuk. Apa yang dikandungnya adalah benar. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya selain Allah. Wajib beriman secara ijmal. Kecuali yang telah disebutkan namanya oleh Allah, maka wajib baginya mengimani secara tafsil, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Selain wajib mengimani bahwa Al-Quran diturunkan dari sisi Allah, wajib pula mengimani bahwa Allah telah mengucapkan sebagaimana Dia telah mengucapkan seluruh kitab lain yang diturunkan. Wajib pula melaksanakan berbagai perintah dan kewajiban, serta menjauhi berbagai larangan yang terdapat di dalamnya. Al-Quran merupakan tolak ukur kebenaran kitab-kitab terdahulu. Hanya Al-Quranlah yang dijaga oleh Allah dari pergantian dan perubahan. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan dan bukan makhluk yang berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Rasul-Rasul adalah keyakinan yang kuat bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Kebijaksanaannya telah menetapkan bahwa Dia mengutus para Rasul itu kepada manusia untuk memberi kabar gembira dan ancaman kepada mereka.
Maka wajib beriman kepada semua rasul secara ijmal, sebagaimana wajib pula beriman secara tafsil kepada siapa di antara mereka yang disebutkan namanya oleh Allah, yaitu 25 di antara mereka yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wajib pula beriman bahwa Allah telah mengutus rasul-rasul dan nabi-nabi selain mereka, yang jumlahnya tidak diketahui oleh selain Allah, dan tidak ada yang mengetahui nama-nama mereka selain Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Wajib pula beriman bahwa Muhammad SAW adalah paling mulia dan penutup para nabi dan rasul. Risalahnya meliputi bangsa jin dan manusia, serta tidak ada nabi setelahnya. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir setelah mati adalah keyakinan yang kuat tentang adanya negeri akhirat. Di negeri itu Allah akan membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik dan kejahatan orang-orang yang berbuat jahat. Allah mengampuni dosa apapun selain syirik jika Dia menghendaki. Pengertian al-bats atau kebangkitan menurut syar'i adalah dipulihkan badan dan dimasukkan kembali nyawa ke dalamnya, sehingga manusia keluar dari kubur seperti belalang-belalang yang bertebaran dalam keadaan hidup dan bersegera mendatangi penyeru. Kita memohon ampunan dan kesejahteraan kepada Allah baik di dunia maupun di akhirat. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada takdir adalah meyakini secara bersungguh-sungguh bahwa segala kebaikan dan keburukan itu terjadi karena takdir Allah. Allah Ta'ala telah mengetahui kadar dan waktu terjadinya segala sesuatu sejak zaman azali, sebelum menciptakan dan mengadakan dengan kekuasaan dan kehendaknya sesuai dengan apa yang telah diketahuinya itu. Pengaruh iman terhadap kehidupan seorang muslim. Yang pertama, pengaruh iman kepada Allah. Iman kepada Allah serta iman kepada sifat-sifatnya akan mempengaruhi perilaku seorang muslim, sebab keyakinan yang ada dalam dirinya akan dibuktikan pada dampak perilakunya. Jika seseorang telah beriman bahwa Allah itu ada, maha melihat dan maha mendengar, maka dalam perilakunya akan senantiasa berhati-hati dan waspada. Dia tidak akan merasa sendirian, kendati tidak ada seorang manusia pun di sekitarnya, sebab ia yakin bahwa Allah itu ada. Karena itu, selama iman itu ada dalam dirinya, tidak mungkin ia dapat berbuat yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Pengaruh iman kepada malaikat-malaikat Allah. Keyakinan terhadap adanya malaikat bukan hanya sebatas mengetahui nama dan tugas-tugasnya, akan berpengaruh terhadap perilaku manusia. Jika kita yakin ada malaikat yang mencatat semua amal baik dan buruk kita, maka seorang muslim akan senantiasa berhati-hati dalam setiap perbuatannya. Karena itu, ia akan menyadari bahwa semua perilakunya tersebut akan dicatat oleh malaikat. Begitu juga dengan keyakinan adanya malaikat, maka seorang muslim akan senantiasa optimis dan yakin perbuatan yang baik tidak akan sia-sia dilakukan. Oleh karena itu, iman kepada malaikat akan melahirkan sikap berhati-hati, optimis, dan dinamis. Pengaruh iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah bagi manusia dapat memberi keyakinan yang kuat akan kebenaran jalan yang ditempuhnya. Karena jalan yang harus ditempuh manusia telah diberitahu Allah dalam kitab suci. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk melihat masa depan yang akan ditempuhnya setelah kehidupan untuk melihat masa depan yang akan ditempuhnya setelah hidup berakhir. Maka dengan pemberitahuan kitab suci, manusia dapat mengatur hidupnya menyesuaikan dengan rencana Allah, sehingga manusia mempunyai masa depan yang jelas. Pengaruh iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul merupakan kebutuhan manusia, karena dengan adanya Rasul, maka manusia dapat melihat contoh-contoh perilaku dan teladan terbaik yang sesuai dengan apa yang diharapkan Allah. Dengan perilaku yang dicontohkan Rasulullah, maka manusia akan mempunyai pegangan yang jelas dan lengkap mengenai berbagai tuntutan kehidupan baik dengan berhubungan dengan Allah, hubungan antar manusia, maupun lainnya. Pengaruh iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah keyakinan akan datangnya hari akhir sebagai ujung perjalanan umat manusia. Keimanan tersebut akan melahirkan sikap optimis, yakni bahwa tidak akan ada yang sia-sia dalam kehidupan manusia, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan amal ibadah dan balasannya.
Manusia tidak akan kecewa apabila di dunia ia tidak memperoleh balasan dari amal perbuatannya, karena ia yakin di hari akhir ia akan memperoleh balasan yang ia perbuat di dunia ini. Apabila seorang muslim yakin akan hari akhir, maka ia akan terhindar dari sikap malas dan suka melamun, melainkan ia akan terus berproses dan mencari makna kehidupan. Pengaruh iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada takdir akan melahirkan sikap optimis, tidak mudah kecewa dan putus asa, sebab yang menimpanya ia yakini sebagai ketentuan yang telah Allah takdirkan kepadanya, dan Allah akan memberikan yang terbaik kepada seorang muslim sesuai dengan sifatnya yang maha pengasih dan maha penyayang. Oleh karena itu, jika kita tertimpa musibah, maka ia akan bersabar, sebab buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Sebaliknya, baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Karena itu, dalam kaitan dengan takdir, ini lahir sikap sabar dan tawakal yang terbukti dengan terus-menerus berusaha sesuai dengan kemampuan. Adapun hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan, yang pertama ialah ilmu. Dengan meningkatkan ilmu tentang mengenal Allah SWT seperti makna dari nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya, semakin tinggi ilmu perbuatan seseorang terhadap Allah dan kekuasaannya, maka semakin bertambah tinggi iman dan pengagungan serta takutnya kepada Allah SWT. Yang kedua, merenungkan ciptaan Allah, keindahannya, keanekaragamannya, dan kesempurnaannya. Maka kita akan sampai pada kesimpulan, siapa yang merancang, menciptakan, dan mengatur semua ini? Jawabannya hanyalah Allah. Senantiasa meningkatkan ketakwaan dan meningkatkan maksiat. Itulah materi mengenai rukun iman yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.